rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah hadirkan di Masjid Al-Faizin ini untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan niat, langkah, rangkaian ibadah yang kita lakukan hari ini oleh Allah dicatat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hafizakumullah, kita ngaji yang ringan-ringan saja untuk ngoreksi tentang pribadi dan keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi'ah. Ada 6 hal ini menjadi asing dalam 6 tempat. Jadi kata Rasulullah, ada 6 perkara, ada 6 hal, ada 6 sesuatu yang sejatinya berharga, ini menjadi terasing dalam 6 tempat, dalam 6 keadaan. Yang pertama adalah yaitu al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu menjadi asing jika itu terletak di antara masyarakat. Maka umat Islam yang tidak ada udzur semestinya dan selayaknya kalau sholatnya di masjid. Mau sholat ke masjid sendiri apa mau disolatkan di masjid? Jangan sampai yang pertama dan terakhir kita dibawa ke masjid itu saat disolatkan, bukan sholatnya di masjid. Pertanyaan buat kita yang hadir, sejak kita terlahir dan baligh, lebih banyak kita sholat di masjid apa sholatnya tidak di masjid? Sholatnya tidak di masjid. Di mana? Di musola. Karena musola dan masjid itu dibedakan. Iya. Kadang ada musola bangunannya lebih besar dari masjid. Kadang ada masjid bangunannya lebih kecil dari musola. Iya. Jadi kalau tidak sholat di masjid, sholatnya di musola. Nah, gitu kita cek. Jangan-jangan kita selama hidup sampai hari ini mulai balik kita sholatnya yaitu lebih sering di luar masjid. Kira-kira bisa tidak ngitung kita? Kalau yang sudah tidak muda, insya Allah keseringan di masjid. Yang sudah tidak muda, yang masih muda ini yang perlu dipertanyakan, itu sholatnya di mana? Kalau yang seperti beliau ini yang sudah insya Allah itu sholatnya di masjid. Amin ya rabbal alamin. Ini kemudian yang menarik hari ini, masjid makin banyak dibangun, jemaahnya makin banyak apa makin sedikit? Iya. Nah itu pertanyaannya. Masjid makin diperkokoh, diperluas, jemaahnya makin banyak apa makin sedikit? Makin sedikit. Dengan demikian perlu dievaluasi. Jangan-jangan senang membangun tapi tidak menfungsikan bangunannya dengan maksimal. Nih orang bangun masjid standarnya tak muat sholat subuh apa tak muat sholat Jumat? Harus dicek nih. Rata-rata renovasi memperluas, memperbesar masjid karena sholat subuhnya tak muat apa karena sholat Jumat yang tak muat? Oh, itu ukurannya berarti.
seandainya yang menjadi standar itu adalah ketika sholat subuh tidak muat, insya Allah ini baru lebih manfaat dan insya Allah lebih tak muat, apalagi pelaksanaan sholat Jumat. Ini warga yang di sekitar masjid berapa kakak, yang sholat berapa orang. Jangan-jangan yang adzan DKM, yang iqomah ya DKM, yang ngimamin ya DKM. Pas sholat DKM satunya datang, itu jangan-jangan. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jangan sampai masjid menjadi terasing di tengah-tengah umat Islam yang seneng bangun masjid tapi sholatnya hampir tak pernah ke masjid. Mudah-mudahan masih sering sholat di masjid, masih lama disolatkan di masjid. Enggak, amin. Ya, mudah-mudahan kita masih lama sering sholat di masjid, lebih lama kita disolatkan di masjid. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Masjid pertama kali yang dibangun yaitu adalah Masjid Al-Aqsa, bukan Faizin. Bukan Faizin ya. Oh ya. Jadi masjid yang pertama kali dibangun adalah Al-Masjidil Haram. Baru berikutnya yaitu puluhan tahun, sekitar 40 tahunan baru yaitu adalah Masjidil Aqsa. Baru berikutnya Masjid Al-Faizin. Ya, baru Al-Faizin. Yang menarik, Nabi pun waktu Isra dimulai dari masjid, kemudian berakhir di masjid, naik ke langit, turun ke masjid. Kan begitu. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat paling mulia yang ada di bumi. Yang paling mulia adalah Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjid Al-Faizin. Ya, yang ketiga Masjid Al-Faizin. Tidak apa-apa ngaku nomor 3, yang penting jangan ngaku masjid paling mulia nomor 1, nomor 2. Ngaku nomor 3. Kenapa? Karena DKM dan masyarakat sekitarnya itu sholatnya hampir tak bisa ditampung oleh masjid. Alhamdulillah, itu masjid nih. Kemudian yang kedua adalah wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Al-Quran itu menjadi terasing, menjadi asing jika ada di rumah umat yang tidak membaca Qurannya di rumahnya. Kita punya Quran, ada di sebelah mana? Di rumah ada Quran? Ada di sebelah mana? Di lemari. Sebelah kanan, kiri? Kanan. Alhamdulillah, sudah khatam berapa kali kalau dibandingkan dengan umur kita sampai hari ini? Yang hadir ini kan rata-rata ini adalah ke atas 40. Kira-kira sampai usia kita hari ini yang 50 tahun sudahkah khatam 50 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak tahu alhamdulillahnya apa. Alhamdulillah 50 kali. Ini koreksinya. Umat Islam beli Quran, taruh di rumah, tapi Al-Qur'annya tidak dibaca. Apa yang dibaca di rumah? WA. Ya, Al-WhatsApp, Al-media sosial, Al-Quran, ya, Twitter, macam-macam itu yang kita baca.
Berarti Quran menjadi terasing di tengah-tengah umat Islam. Qurannya ada di rumah. Ternyata Nabi yang menyatakan nawwiru buyutakum, riwayat lain nawwiru manazilakum bis sholati wa tilawatil qur'ani, terangilah, sinarilah, cahayailah dengan Al-Quran dan sholat sunnah rumah kita. Ini kata Nabi, terangilah rumah-rumah kalian bis sholatih, dengan sholat. Ingat sholat sunnah. Nanti hadis ini dipakai. Sampean kok nggak sholat di masjid, hadis Nabi menyatakan nawwiru manazilakum bis sholatih, terangilah rumah kalian dengan sholat. Saya pakai hadis itu, maka saya sholatnya di rumah. Itu maksudnya sholat sunnah. Wa tilawatil qur'ani, jangan lupa rumah kita itu diterangi dengan lantunan Al-Quran. Hari ini rumah-rumah umat Islam, rumah kita bukan diterangi dengan nur Al-Quran dan sholat sunnah, tapi diterangi dengan cahaya smartphone yang sedang baca Al-Quran, sedang baca Al-Facebook, sedang baca Twitter, sedang baca Al-Instagram. Jelas ya? Nah, ini yang problem buat kita nih. Pertanyaannya, tiap hari kita istiqomah baca Al-Quran berapa lembar? Berapa lembar kira-kira? Berapa? 5 lembar. Alhamdulillah. Berarti tiap hari setengah juz, 2 bulan sekali khatam, setahun 6 kali tambah puasa 7, 10 tahun 70 kali. Ya, alhamdulillah. Enggak tahu maksudnya 5 lembar itu tiap hari apa? Ya, tiap hari apa? Nah, ini padahal kalau bukan kita yang baca Al-Quran, siapa lagi? Kalau bukan kita kemudian yang istiqomah membaca Al-Quran, siapa lagi? Kalau bukan umat Islam, siapa lagi kira-kira yang baca Quran? Nah, ini problem buat kita semua umat Islam. Jadi Al-Quran terasa asing. Kita cek, itu Quran kan wakaf ya. Tuh, itu dibaca apa enggak Quran tuh? Insya Allah dibaca semua tuh. Oh enggak. Kalau enggak dibaca, kira-kira manfaat apa tidak pahala wakafnya kepada orang yang wakaf? Enggak ya? Nah, ini problem lagi nih berarti. Mari sama-sama kita umat Islam khususnya yang ada di sekitar Al-Faizin, mulailah kita kembali kalau tidak ada halangan sholatnya di masjid. Saat di rumah, isilah rumah dengan sholat sunnah dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sibuk dengan al-media sosial. Boleh baca supaya tak ketinggalan, tapi jangan sampai mengutamakan Al-Quran daripada Al-Quran. Baca Al-Quran 2 lembar tiap hari. Kalau cetakan Timur Tengah yang 10 lembar 1 juz, insya Allah tiap selesai sholat maka sehari semalam 1 juz, sebulan khatam 1 kali. 2 lembar kita baca ayat Al-Quran, karena kalau 1 juz yang 10 lembar biasanya per halaman 15 baris. Berarti kalau baca 2 lembar kan kita cuma bacanya 60 baris. Itu bacanya bisa sampai 10 menit apa 1 jam? 1 jam 2 lembar. Alhamdulillah. Berarti itu bacanya sangat pelan, direnungkan. Ya, direnung. Tak perlu khawatir kurang lancar. Orang yang kurang lancar baca Quran itu di hadis Nabi tetap dapat pahala. Namanya ya tetap itu dapat
pahala, monggo dibaca supaya Al-Quran tidak asing. Kalau masjidnya terasing, Qurannya terasing, lama-lama umat Islamnya kira-kira terasing apa tidak? Terasing kan? Nah, mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada kesempatan ini tak masuk bagian yang menjadikan masjid jadi terasing, Al-Quran jadi terasing di kediaman kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran itu bisa kita ambil barokahnya apa tidak? Kalau Al-Quran diletakkan, ditaruh di lemari, kira-kira itu bisa enggak memberikan barokah? Beli Al-Quran 10 taruh di lemari, kira-kira bisa tidak itu keberkahan ada? Enggak ada. Ternyata harus dibaca. Ya, harus dibaca. Kalau cuma diletakkan berderet, itu barokah Al-Quran tidak ada, tapi harus dibaca. Nah, ini supaya tidak terasing. Mudah-mudahan oleh Allah kita termasuk bagian dari umat Islam yang warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari. Kita sering baca doa itu sekedar baca, tapi kita tidak menerapkan doa yang kita panjatkan. Kan kita warzuqna tilawatahu, limpahkan rizki pada kami ya Allah untuk baca Quran. Ana al-laili wa atrafan nahari, waktunya malam dan siang. Cuma ternyata tidak kita terapkan. Tapi setelah ini siap ya baca Quran ya? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah mana nih tadi? Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Al-Quran juga ini akan menjadi asing, yaitu di mulut jauh tenggorok, yaitu orang-orang yang fasik. Jadi Al-Quran ini sekalipun dibaca, kalau orangnya fasik ya jadi asing. Quran dibawa kemana-mana, bahkan dihafal, dibaca, tapi orangnya fasik. Fasik sederhana yaitu sholat ya jalan, maksiat ya jalan. Kita kan sholat jalan, maksiat tidak jalan. Insya Allah. Nah, ini fasik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wal mar'atus solihatu. Wal mar'atul muslimatus solihatu gharibatun fi yadi rajulin dolimin. Perempuan muslimah yang solehah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan juga senantiasa istiqomah melakukan ibadah dan kebaikan, itu menjadi terasing jika dia berada di bawah wewenang dan kekuasaan suaminya yang dolim. Istrinya solehah, suaminya yaitu dolim, terasing. Terasing menjadi jadi asing. Kalau dulu ada Siti Asia, suaminya kira-kira ada nggak yang kayak begini nih? Istrinya solehah, rajin ibadah, istiqomah melakukan kebaikan, suaminya kebalikan. Insya Allah di sini nggak ada. Insya Allah istrinya solehah, suaminya soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada perempuan solehah berada di bawah laki-laki suami yang dolim, itu tak nampak, jadi asing. Ini mau ngapa-ngapain dilarang, mau ngajar dilarang, mau ngaji dilarang, semua dilarang. Tapi mudah-mudahan masuk bagian perempuan yang begini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mana nih? Yang berikutnya warrajulul muslimus salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi. Yang keenam,
laki-laki muslim soleh, kalau dia punya pasangan perempuan yang buruk akhlaknya dan hina, laki-laki yang soleh itu pun juga dia menjadi asing. Ada nggak yang begini nih? Suaminya soleh, rajin sholat, rajin ibadah, istiqomah, melakukan kebaikan, istrinya malah yaitu buruk akhlaknya, yaitu kebalikan dari suaminya. Insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Ini kelihatan soleh semua nih. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nggak ada. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya yaitu kebalikan dari beliau berdua. Insya Allah nggak ada ya. Ini kelihatan sabar semua. Kelihatan sabar menghadapi istri. Alhamdulillah. Insya Allah masuk surganya lewat sabar. Ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Inilah 6 hal yang mesti kita hilangkan dari tengah-tengah kita supaya tidak menjadi yang asing. Masjid jangan sampai terasing, rumahnya di samping masjid. Bahkan tidak pernah nengok ke masjid. Yang datang malah orang yang jauh dari masjid. Yang kedua, ini Al-Quran malah tak pernah dibaca, padahal tiap hari kelihatan di depan mata. Yang ketiga yaitu adalah jangan sampai jadi orang yang fasik, meskipun Quran sudah dibawa menggunakan hafalan, tapi ternyata tidak diterapkan isi Al-Quran. Yang berikutnya, kalau kita punya istri, jangan sampai kita menjadi suami yang zalim, bahkan buruk akhlak kita. Tapi mudah-mudahan tidak. Kalaupun istri kita yang demikian, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tetap menjadi suami yang soleh dan tabah, membimbing istri kita menuju kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan demikian, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentu harus kita jauhkan sejak dini. Sebab kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Alhamdulillah banyak anak cucu kita yang datang ke masjid. Nah, itu buktinya tuh. Sebab mereka adalah generasi kita. Kalau kita mati, mereka adalah yang melanjutkan kita. Ini kalau bapaknya jarang ke masjid, kira-kira anaknya ke masjid enggak? Nih, itu kan banyak itu generasi. Itu bapaknya pada ke masjid enggak? Oh enggak. Enggak. Itu kan anak-anaknya kan rajin datang ke masjid. Kan bapaknya kemana? Oh, kebalikannya. Nah, ya kan hari ini kan banyak kebalik. Anak-anaknya ke masjid, orang tuanya tak datang ke masjid. Ini yang hadir nih punya anak kemudian dibawa ke masjid? Enggak. Berarti tidak sedang melakukan kaderisasi dan pembinaan. Nah, ini kan kebalik. Kita punya anak tak dibiasakan, diajarkan datang ke masjid. Itu anak-anak generasi muslim yang insya Allah jadi penerus, rajin ke masjid, bapaknya tidak datang ke masjid. Kebalik ya. Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti, karena na'udzubillah, jangan-jangan nanti masjid khawatir jadi museum. Jangan-jangan nanti masjid ini sudah tak lagi berfungsi sebagaimana tujuannya itu dibangun. Tapi mudah-mudahan Masjid Al-Faizin ini selalu ramai ya. Alhamdulillah. Strategis lagi letaknya. Strategis ya, letaknya di pinggir jalan, di depan pasar, sehingga orang kalau mau sholat mampir ke Masjid Al-Faizin. Ini nggak tahu nih, banyakan yang mampir ke masjid apa masyarakat sekitar masjid nih?
Alhamdulillah masyarakat sekitar masjid, berarti masjid tak lagi menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, terkait dengan masjid ini tentu harus difungsikan tidak hanya sekedar ibadah solat, ibadah mahdhah, tapi masjid ini pun juga bisa difungsikan untuk amal-amal kebaikan yang bersifat sosial. Jangan sampai kemudian umat Islam merasa terasing padahal banyak masjid yang ia lalui. Contoh, ini haus, biaya tak ada, mau beli itu juga bekal sudah tak ada, datang ke masjid air minum tidak tersedia. Tapi insya Allah di Al-Faizin tersedia ya. Air apa? Nah, sebelah itu. Nah ini baru. Karena saudara-saudara kita yang mungkin sedang melakukan perjalanan jauh dari mana, kalau nemu masjid sampai kehausan, ternyata na'udzubillah khawatir nanti masjid bukan lagi menjadi sandaran, masjid bukan lagi ini menjadi tempat untuk membuat umat Islam tentram, karena ternyata umat Islamnya sendiri terasing dari masjid, bukan lagi masjidnya yang terasing dari umat Islam. Nah ini yang perlu juga kita wanti-wanti. Tapi insya Allah oleh Allah kita masuk dijadikan bagian dari orang-orang yang senang untuk bisa memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang perlu diwanti-wanti lagi untuk kita supaya rumah kita itu penuh cahaya, jangan lupa untuk dilantunkan Al-Quran. Kadang ada rumah besar itu kita masuk kok kurang nyaman dan tenang. Tapi ada rumahnya kiai, rumahnya Habib sederhana, kita masuk kok tenang. Ada apa? Ada apa kira-kira nih? Masuk ke rumah habaib, masuk ke rumah para kiai sederhana, tapi kita masuk tenang, nyaman, tentram. Kadang kita masuk ke rumah yang megah, bangunannya besar, tapi hati kita tidak nyaman, hati kita tidak tentram. Ini kira-kira kenapa? Jangan-jangan karena rumah para kiai dan habaib itu memang tiap hari dijadikan bagian dari tempat melaksanakan sholat sunnah, dan juga masuk bagian yang selalu istiqomah dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini yang perlu kita tiru, Mohon maaf, sudah rumahnya kecil, sempit, panas, tidak pernah dijadikan tempat untuk sholat sunnah, Al-Quran juga tidak dilantunkan, kira-kira nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Sudah apa? Panas, ya, sempit. Nah, paling tidak adalah bahwa rumah kita itu menjadi nyaman untuk hati, pikiran, dan ruh kita. Karena itu adalah kediaman kita. Jangan sampai itu kosong dari lantunan ayat suci Al-Quran. Oh, rumah saya tiap hari dilantunkan ayat suci Al-Quran. Oh iya, sampean jangan, bukan Sudes. Ternyata Imam Sudais itu yang melantunkan Al-Quran, Abdullah Al-Matrud itu yang melantunkan Al-Quran. Bukan begitu, ya. Bukan demikian, itu mah yang ngaji kan handphone. Yang ngaji handphone, tapi kita yang melantunkan Al-Quran. Nah ini, lalu bagaimana caranya kalau pasangan kita ternyata masuk bagian dari yang buruk akhlaknya dan termasuk dari yaitu golongan orang-orang yang kelihatannya hina menurut pandangan Islam. Kita pasti khawatir pada keturunan kita. Disinilah kita harus lebih berperan aktif. Bagaimana caranya bahwa anak cucu kita tidak niru orang tuanya yang zalim, tidak niru misalnya ibunya yang sayyiatul khuluq.
kita harus lebih berperan aktif. Apalagi putra-putri kita yaitu seringnya adalah yaitu berdekatan dengan ibunya. Kemudian kalau ibunya solehah, jangan sampai kita yang tidak soleh malah ikut membawa putra-putri kita dengan sengaja mengikuti langkah dan minimal kalau kata orang tua dulu, ya saya saja yang begini, jangan sampai anak-anak ya ini enggak dibawa-bawa juga dengan sengaja. Na'udzubillah. Kemudian bagaimana lagi kalau misalnya yaitu ada anak cucu kita yang ternyata sampai detik ini tak pernah itu datang ke masjid. Tak pernah datang ke masjid. Ini harus dilatih. Kita ini sering datang ke masjid. Kenapa? Karena dulu kita sejak kecil sudah biasa datang dibawa ke masjid. Jangan sampai nanti anak-anak kita dibawa ke masjid dia malah takut. Jangan sampai anak-anak kita nanti itu dibawa ke masjid malah tidak pernah Kenapa? Karena sejak kecil itu tidak dibiasakan. Antara masjid dan mall seringan mana? Antara masjid dan tempat hiburan seringan mana kita bawa putra-putri kita? Ke masjid yo gratis, ke hiburan itu bayar, jauh, capek. Ternyata ke masjid malah tidak pernah dibawa. Ini yang mestinya kita renungkan. Kalau bukan kita yang ngajak, siapa lagi? Karena walau bagaimanapun putra-putri kita adalah generasi kita, dan merekalah kelak yang akan mendoakan kita, yang akan mengirim pahala pada kita. Kalau mereka kita didik, ilmu yang kita sampaikan pada putri-putri kita itu insya Allah terus mengalir kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Kata Rasulullah, kalau demikian apa? Jadilah orang yang paling aku cintai, karena yang paling aku cintai adalah yaitu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Jangan sampai kita menjadi yaitu rajulun dolimun sayyi'ul khuluq. Sudah dolim plus yaitu etika akhlak kita malah buruk. Karena putra-putri kita itu pasti niru kita. Putra-putri kita belajar sejak kecil dengan cara melihat dan niru. Dengan demikian, jangan sampai kalaupun kita belum bisa menjadi orang yang baik, di setiap waktu minimal jangan memberikan contoh di depan putra-putri kita, yaitu terkait tentang keburukan. Kenapa? Karena kesolehan orang tua, kesolehan kakek dan buyutnya itu turut berpengaruh terhadap anak cucunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab-kitab tafsir ketika menjelaskan innallaha la yuslihu bi solahir rajulil muslimi waladahu wa waladihi. Sungguh Allah dengan kesolehan seorang laki-laki yang muslim, Allah akan jadikan anaknya soleh juga, dan cucunya pun juga soleh juga. Kalau kita pengen anak kita soleh, maka kita harus menjadi orang tua yang soleh. Kalau kita ingin anak-anak kita itu terbiasa ke masjid, maka kita harus terbiasa membawa anak-anak kita ke masjid. Kalau kita ingin anak-anak kita itu terbiasa istiqomah baca Al-Quran, kita harus membiasakan diri dan mencontohkan melantunkan Al-Quran di depan putra-putri kita. Insya Allah harapan kita dikabulkan, karena kesolehan kita itu berpengaruh terhadap kesolehan
nasihat anak cucu kita. Coba kita bandingkan sederhana, ini putra putri kita lah dengan putra putri habaib, itu kira-kira mirip apa tidak? Jauh, benar. Putra putri kita nih, kalau kita bandingkan dengan putra putri para kiai, putra putri habib, itu kira-kira mirip apa tidak nih? Jauh, nggak mirip. Bukan fisik, bukan. Akhlaknya, ilmu perilakunya. Kira-kira yang menjadi penyebab apa? Kitanya yang tidak niru habib dan kiainya. Jadi karena kita sebagai orang tua yang tidak meladani habib dan kiai, ya sehingga anak-anak kita pun itu nampaknya jauh perbandingannya dengan putra habaib, dengan putra kiai. Tapi jangan berputus asa, senantiasa doakan, insya Allah anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, termasuk juga di antaranya yang dimasukkan adalah al-alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Ada ulama itu yang asing kalau dia terletak di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya tidak mendengarkan dan tidak peduli pada nasihatnya. Ini ada ulama, dia hidup di tengah-tengah masyarakat, ulamanya itu sering memberikan nasihat, sering mewanti-wanti, sering memberikan arahan dan petunjuk, tapi masyarakatnya la yastami'una ilaihi, tidak mendengarkan, tidak manut, maka sang ulama, orang alim tersebut itu menjadi asing. Nah ini, na'udzubillah. Tapi kita tidak demikian ya. Insya Allah kita semuanya hormat pada ulama. Ulama tidak terasing, tapi ulama itu malah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, insya Allah. Cuma kalau ulamanya itu nanti bukan guru, bukan kiai, saat kita nyantri atau mundok atau belajar kepada ulama itu, jangan sampai kita kemudian malah kurang peduli. Ini kadang sebagian fenomena. Kalau ada si A dengan si B, itu tempat belajar nyantrinya beda, Kiai A datang, Kiai B datang. Ini kadang si A juga kurang hormat pada kiainya si B, kiai si B ini juga kurang hormat pada kiai A, sehingga para ulamanya menjadi terkotak-kotak. Padahal kita mestinya siapapun ulamanya, maka kita tetap jangan sampai ulama itu menjadi asing, tetapi harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian apa yang mesti kita lakukan? Hormatilah, sekalipun kita tidak pernah ngaji langsung kepada sang ulama. Karena walau bagaimanapun ulama itu tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dibanding kita. Nah, kita belum tentu manfaat, ulama itu sudah barang tentu banyak memberikan manfaat, tapi ternyata kita malah kurang hormat. Nah, ini yang belakangan ini kadang sering terjadi. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari masyarakat-masyarakat yang demikian. Ulama itu kadang kalau di lingkungan masyarakat, petuah dan nasihatnya kalah sama aparat dari pemerintah yang paling bawah, Pak RT. Pak RT. Ini kalau ulamanya bilang, waktu bilang sih iya, kan begitu kan? Iya, jangan begitu. Iya, jangan nyekek botol. Iya, jangan nyekek botol. Iya, jangan pegang kartu. Iya. Itu iyanya berhenti apa iya saat ada ulama kiai ustadznya itu?
Ada. Tapi kalau PRT yang bilang siapapun yang nyekek botol tidak akan dapat pelayanan dan surat, kira-kira berhenti nggak? Ternyata disitulah ulama menjadi asing, karena masyarakatnya tak lagi menganggap ulama itu bagian penting dalam kehidupannya, sehingga na'udzubillah lama-lama nanti malah ulamanya itu tidak bisa dihargai juga oleh masyarakat luar, karena ada sebagian yang bilang masyarakat lingkungannya sendiri tidak bisa itu diarahkan menjadi masyarakat yang islami, tapi mau mengarahkan masyarakat yang jauh, yang hampir tidak tiap hari berjumpa. Ini kadang ada sebagian yang demikian dalam mindsetnya. Dengan demikian, mari kita sama-sama hormati ulama selama ulama tersebut tidak mengajak kepada keburukan, tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kalaupun ngajak, jangan diikuti maksiatnya, tapi walau bagaimanapun itu kita pahami, insya Allah bisa jadi lebih banyak manfaatnya dibanding kita. Mudah-mudahan para ulama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga baik dohir maupun batin. Mudah-mudahan ulama kita oleh Allah dijaga tetap istiqomah sehingga masuk menjadi bagian dari penopang bangsa ini, negeri ini, tetap menjadi yaitu kelak negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentu dimulai harus dari masjid. Yang paling ampuh yaitu adalah lantunan Al-Qur'an. Yang paling ampuh yaitu dari keluarga. Yang paling ampuh lagi tentunya adalah dari masing-masing umat manusia. Insya Allah yang namanya Islam tetap itu nanti punya izzah, umat Islam juga punya izzah, karena kita sesama umat Islam menjadi cermin satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, anak cucu kita, dan mudah-mudahan bangsa kita oleh Allah tetap dijaga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Ada diskusi nggak biasanya? Hah? Oh, bebas. Ada diskusi maksudnya? Ada yang mau nambah? Jangan nanya, nambah. Monggo. Enggak, tapi berarti kalau enggak paham semua. Karena kalau tak ada pertanyaan, kemungkinan pertama paham semua, kemungkinan kedua tidak dipahami, kemungkinan ketiga sungkan semua. Insya Allah yang ketiga ya, sungkan semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu mudah-mudahan menjadi pengingat buat pribadi, mudah-mudahan menjadi pengingat buat yang hadir khususnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari cara kita untuk memperbaiki kita hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.